Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Tuhan yang berada di wilayah Uniconference Indonesia kawasan timur ataupun di Indonesia, bahkan di seantero dunia ini. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam bentuk keluarga ataupun kelompok lainnya dalam ibadah pertengahan minggu untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, karena Allah itu baik di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, para orang tua, untuk mengajak anak-anak, apakah orang muda, remaja, atau anak-anak, bisa berada bersama dalam lingkaran keluarga, dalam mezbah keluarga, bukan hanya berkumpul bersama-sama, tapi pastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki Alkitab. Oleh karena kita akan mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi, para orang tua, para suami, pastikan bahwa istri dan anak-anak Anda berada dalam lingkaran keluarga. Para istri, pastikan bahwa suami dan anak-anak Anda berada dalam lingkaran keluarga. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersedia untuk mempelajari firman Tuhan pada ibadah pertengahan minggu di malam hari ini. Kebutuhan terbesar kami, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga masing-masing kami. Sucikan hati dan kepikiran kami. Siapkan kami untuk mempelajari firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Dalam menghadapi kepahitan hidup dalam kehidupan manusia, ada banyak orang bertanya-tanya, di manakah Tuhan dan siapakah Tuhan dalam kehidupannya? Kalau ada Tuhan, mengapa apa yang kita hadapi ini Tuhan tidak menolong dan memberikan jalan keluar? Kalau ada Tuhan, di mana Dia? Bagaimana dengan kondisi keluarga kami di saat berbagai peristiwa-peristiwa yang menakutkan, berbagai peristiwa-peristiwa yang mencekam terjadi di dalam kehidupan manusia? Ada begitu banyak pertanyaan manusia tentang Tuhan. Ada kurang lebih 1001 macam pertanyaan yang dimunculkan oleh manusia tentang siapa sebenarnya Tuhan dalam kehidupan manusia. Pada prinsipnya, ada 3 pandangan manusia terhadap Tuhan. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Tuhan itu tidak ada. Oleh karena manusia itu terjadi dari sel-sel yang kecil, bertumbuh menjadi sempurna. Jadilah manusia yang sempurna. Mereka mengutip teori evolusi Darwin. Tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, Dia akan melihat malapetaka yang kita alami. Dia akan melihat bencana yang kita alami. Dia akan melihat sakit penyakit yang kita alami, dan Dia akan menopang kita, Dia akan menolong kita, bahkan Dia akan membantu dalam mengatasi kematian yang dialami dalam kehidupan manusia. Tidak ada Tuhan dalam kehidupan manusia, itulah kaum ateis. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa ada Allah. Allah menciptakan manusia, tetapi dalam konteks ini, sesudah Allah menciptakan manusia, Allah membiarkan manusia berjuang dengan kehidupannya sendiri. Allah katakan, do your own business, I will do my own business. Buatlah, lakukanlah urusan pribadimu, saya akan melakukan urusan saya. Kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Oleh karena Dia hanya membiarkan kita untuk bergelut menghadapi pahit getirnya kehidupan ini. Pandangan yang ketiga mengatakan bahwa
ada Allah. Dia menciptakan manusia, Dia memelihara manusia, dan Dia senantiasa berada di dalam kehidupan manusia. Untuk itu, kita perlu menyembah Dia, kita perlu beribadah kepada Dia, dan kita perlu memuji, membesarkan namanya. Pada malam hari ini saya ingin mengajak keluarga-keluarga, umat-umat Tuhan sekalian untuk melihat siapa sesungguhnya Tuhan dan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan manusia yang dituliskan di dalam Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, yang saya bisa merubah judul perikopnya dengan rahasia hidup sukses. Perikop ini berbicara tentang kebesaran Allah di dalam bait-Nya dan rindu untuk berada di dalam bait Allah. Bagian pertama berbicara tentang kerinduan umat Tuhan yang mau bertemu dengan Allah di dalam bait-Nya. Kerinduan umat Tuhan yang mau mempelajari akan firman Tuhan di dalam bait-Nya. Di lain sisi, perikop ini juga berbicara tentang kebesaran Tuhan dan prinsip hidup sukses. Bagian pertama berbicara tentang kerinduan untuk berada dalam ibadah, dalam perayaan kepada Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam mezbah keluarga, dalam rumah tangga masing-masing, ataupun kelompok ibadah di mana Anda berada, kita harus memiliki kerinduan. Tadi dalam perikop ini berbicara tentang kerinduan para musafir untuk datang ke Yerusalem dalam Ka'bah, dalam satu perayaan persekutuan yang begitu nikmat untuk mendengarkan firman Tuhan, yang memberikan kekuatan di dalam perjalanan kehidupan. Saya yakin dan percaya peristiwa yang sama juga terjadi di dalam kehidupan setiap keluarga pada saat ini. Namun di bagian yang kedua berbicara tentang siapa sesungguhnya Tuhan dalam kehidupan manusia. Mazmur 84 sama dengan Mazmur 27, sama dengan Mazmur 43 dan Mazmur 42 yang berbicara tentang kebesaran Tuhan dan syarat-syarat untuk mendapatkan kebesaran Tuhan dalam kehidupan manusia. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita. Para orang tua, pastikan anak-anak Anda memiliki Alkitab dan pastikan bahwa mereka membuka Alkitab untuk mempelajarinya. Mari saya ajak kita semua buka dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita mulai dengan melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan manusia. Pertama, dituliskan di sana bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup. Mengapa dikatakan Allah yang hidup? Allah yang hidup berbicara tentang kehidupan ini diberikan oleh Allah. Itulah sebabnya di dalam Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua berbicara tentang penciptaan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dari debu tanah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menghembuskan nafas hidup kepadanya, jadilah makhluk yang hidup. Bagian pertama dalam Mazmur 83 ini berbicara tentang predikat Allah yang hidup, Allah pemberi hidup, Allah pemelihara hidup itu. Yang kedua disebutkan Tuhan. Mengapa dia disebut Tuhan? Tuhan berbicara tentang penyembahan manusia kepada Allah. Dia patut disembah, dia patut dipuji, dia patut dibesarkan, oleh karena dia adalah pemberi kehidupan dan dia adalah pencipta kehidupan dan dia adalah pemelihara kehidupan. Kemudian yang ketiga berbicara tentang raja. Dia adalah raja.
Jadi Allah itu bukan hanya Allah yang hidup, bukan hanya Tuhan, tetapi Dia adalah Raja. Berbicara tentang kedatangan Dia sebagai Raja yang akan memberikan upah kepada manusia. Mereka yang percaya, yang setia kepadanya akan diselamatkan. Mereka yang tidak setia dan tidak percaya kepadanya akan dibinasakan. Ada dua kelompok pada waktu kedatangannya yang Dia tampakkan diri sebagai Raja. Di mana kelompok Anda? Apakah Anda berada dalam kelompok yang diselamatkan atau kelompok yang tidak diselamatkan? Kemudian pada bagian lain juga menuliskan bahwa Dia adalah Allah Yakub. Mengapa ada Allah Yakub di sini? Berbicara tentang Allah yang memiliki perjanjian-perjanjian bagi manusia. Perjanjian yang diberikan kepada Abraham, perjanjian yang diberikan kepada Ishak, perjanjian yang diberikan kepada Yakub dan kepada seluruh manusia. Apa isi perjanjian itu? Perjanjian tentang janji berkat, perjanjian tentang keselamatan, dan begitu banyak perjanjian-perjanjian lainnya. Kemudian yang keempat, yang kelima, Dia disebut sebagai Allah matahari. Kenapa Dia disebut sebagai Allah matahari? Matahari memberikan terang. Dari Dia ada terang kebenaran itu. Yang kedua, matahari memberikan hidup. Dari Dia ada hidup. Yang ketiga, matahari memberikan vitalitas atau kemampuan-kemampuan. Jadi Allah adalah sumber kemampuan yang memberikan kesanggupan-kesanggupan, kemampuan-kemampuan kepada manusia untuk menghadapi setiap tantangan kehidupannya. Kemudian yang keenam, Dia disebut sebagai Allah pelindung. Berbicara tentang peperangan, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Di zaman bangsa Israel mereka berperang dengan bangsa-bangsa kafir. Dia yang maju dan berperang. Dia disebut sebagai Allah pelindung. Dan yang terakhir, Dia disebut sebagai Tuhan semesta alam. Ada 4 kali di dalam Mazmur pasal 84 ini disebutkan Dia adalah Tuhan semesta alam. Mazmur 84 ayat 2, betapa disenanginya tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Mazmur 84 ayat 4, ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku. Mazmur 84 ayat 9, ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku dan pasanglah telingamu kepadaku, ya Allah Yakub. Mazmur 84 ayat 12, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi kita bisa lihat bagaimana predikat Allah di dalam kehidupan manusia yang memberikan jaminan hidup bagi manusia. Dia adalah pemberi hidup. Dia adalah pemelihara kehidupan. Dia adalah penebus kehidupan. Di dalam situasi apapun Dia ada di sana untuk menolong manusia supaya manusia sanggup mengatasi berbagai tantangan-tantangan kehidupan yang dialami olehnya. Secara khusus, Bapak Ibu Saudara sekalian, wabah yang sementara berkembang pada saat ini, kita harus sadari, kita harus akui bahwa Tuhan ada di sana untuk menjaga, melindungi. Dia akan berperan dalam semua sisi atas atribut yang dimiliki olehnya, supaya saudara dan saya berada di dalam lindungannya yang maha kuasa. Bagaimana caranya supaya kita bisa berada di dalam lindungannya atau rahasia supaya kita dapat memperoleh kesuksesan? Ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama pada malam hari ini yang saya singkatkan dengan PKK. P, Mazmur 84 ayat yang ke-11. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bagian yang pertama berbicara tentang percaya kepada Tuhan. Jadi PKK, P yang pertama adalah percaya
kepada Tuhan. Berbicara tentang percaya kepada Tuhan, ada banyak definisi di dalam Alkitab atau banyak definisi yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi izinkan saya untuk mengutip percaya ini dari tulisan yang saya angkat dari Andrews Study Bible, halaman 738, memberikan definisi percaya sebagai berikut. Percaya adalah seluruh aspek hidup kita ditujukan kepada Allah dan firman-Nya. Percaya, memiliki fokus, memiliki pandangan yang hanya tertuju kepada Tuhan, yang hanya tertuju kepada firman-Nya. Apapun situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, rahasia pertama, prinsip pertama mengatakan bahwa fokus kita harus kepada Tuhan. Fokus kita harus kepada firman-Nya. Di tengah-tengah wabah virus corona, kita memiliki berbagai dampak dalam kehidupan kita. Boleh jadi kita berada di dalam tekanan hidup. Boleh jadi kita berada di dalam masalah kesusahan-kesusahan lainnya. Boleh jadi kita berada dalam masalah ekonomi. Boleh jadi kita berada dalam masalah rasa takut, khawatir tentang hidup ini. Apapun kondisi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita harus fokus. Kita harus percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah ada di sekitar kita. Allah ada bersama-sama dengan kita manakala kita menghadapi situasi seperti ini. Allah bekerja di dalam kehidupan kita supaya kita dapat terlindung dari berbagai situasi yang kita sementara hadapi. Percaya berarti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya berarti menggunakan tangan kita untuk memegang tangan Allah dan tidak pernah lepas dari tangan Allah. Ada saat di mana Tuhan mengizinkan tali tempat kita bergantung putus supaya kita hanya bergantung kepada Tuhan. Itu percaya. Ada saat di mana Tuhan izinkan pekerjaan tempat kita berpijak hilang supaya kita hanya berpijak kepada Tuhan. Itu percaya. Ada saat di mana Tuhan mengizinkan rumah tempat kita berteduh runtuh supaya kita hanya berteduh di dalam naungan Tuhan. Itu percaya. Sudahkah Anda percaya kepada Tuhan? Sudahkah Anda fokus kepada Tuhan? Sudahkah Anda fokus kepada firman-Nya? Pada waktu Anda bangun di pagi hari, fokus pertama adalah Tuhan. Pada waktu Anda bangun di pagi hari, fokus pertama adalah firman Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan memulai hidup bersama-sama dengan Tuhan adalah percaya. Prinsip dasar yang kedua, Mazmur 84 ayatnya yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Fokus kepada Dia, fokus kepada firman-Nya, dan jadikan Dia sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Kenapa? Pada bagian pertama tadi kita telah mempelajari siapa sesungguhnya Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup, pemberi hidup. Itulah sebabnya kita harus jadikan Dia sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang patut disembah. Itulah sebabnya kita harus menjadikan Dia sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dia adalah Raja yang akan datang dan memberikan upah. Itulah sebabnya kita harus menjadikan Dia kekuatan dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah Yakub, pemberi janji-janji untuk melengkapi kehidupan manusia. Allah berjanji, aku beserta kamu, jangan takut. Dan ada banyak janji-janji Allah
yang menyatakan kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Allah juga adalah matahari, Dia adalah terang, Dia adalah hidup. Dia memberikan kemampuan-kemampuan vitalitas kepada kita. Jadikan Dia sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Allah juga pelindung dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadikan Dia sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Allah adalah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. 4 kali diulangi dalam Mazmur 84 ini, berbicara tentang siapa sesungguhnya Tuhan. Kalau kita bicara Tuhan semesta alam, Dia telah simpulkan segala sesuatu tentang Allah dan jaminan Allah dalam kehidupan manusia. Untuk itu, jadikan Dia sumber kekuatan. Jadikan Dia kekuatan dalam kehidupan kita. Bila kita baca ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-7 katakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dekat berkat. Lembah Baka berbicara tentang menghadapi kematian. Apabila kita dihadapkan kepada duka cita, Allah adalah kekuatan. Dia berikan penghiburan, Dia berikan pengharapan di dalam kehidupan manusia. Allah adalah kekuatan, untuk itu jangan pernah tinggalkan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia sebagai sumber, Dia sebagai matahari yang harus kita datang kepada Dia setiap saat. Dalam ayatnya yang ke-12 mengatakan, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, sumber terang, sumber hidup, vitalitas, kemampuan dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus dipastikan kepada setiap anggota keluarga adalah, sudahkah anggota keluargamu percaya kepada Tuhan? Kalau anggota keluarga katakan sudah, pertanyaan yang kedua adalah, sudahkah anggota keluargamu menjadikan Tuhan kekuatan di dalam menghadapi pahit getirnya kehidupan ini? Kita harus menjadikan Dia sebagai kekuatan. Kita berada pada situasi yang begitu mengkhawatirkan kehidupan kita. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam bukunya Alfa dan Omega jilid 4 halaman 121 122, di sana dituliskan sebagai berikut. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada umat-umatnya pada waktu mereka dihadapkan kepada masalah yang tidak ada jalan keluar. Selanjutnya dia juga katakan bahwa apabila umat-umat Allah digiring ke tempat di mana tidak ada jalan keluar sama sekali, maka Tuhan sendirilah yang akan menjadi penolong mereka. Tuhan sendirilah yang akan bertindak bagi mereka. Tuhan tidak menyuruh malaikat, Tuhan tidak menyuruh manusia, tetapi Tuhan sendiri yang akan bertindak bagi manusia. Boleh jadi wabah virus corona ini membuat kita menghadapi masalah di dalam ekonomi kita, membuat kita menghadapi masalah di dalam kesehatan kita, membuat kita menghadapi begitu banyak masalah yang kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri untuk menyelesaikannya. Tapi ingat, Tuhan adalah kekuatan kita. Sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 yang ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya ingin kutip dari bahasa Inggris. Lebih jelas di sana. I can do all things through Christ who strengthened me. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus yang adalah sumber kekuatan. Kristus yang adalah pemberi kekuatan, yang akan memberikan kekuatan kepadaku. Apapun situasi yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak, para remaja, orang muda, orang tua, mari percaya kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Suatu ketika ada seorang yang mengeluh kepada Tuhan. Jalan di tepi pantai, dalam keluhan itu dia katakan, Tuhan,
Pada waktu saya menghadapi masalah, sementara saya berjalan, saya lihat hanya ada satu tapak kaki, itu tapak kaki saya. Di mana Engkau Tuhan? Saya memiliki beban yang besar Tuhan. Di mana Engkau? Di dalam kisah itu dikatakan kemudian Tuhan katakan kepadanya, anakku, engkau melihat satu tapak kaki. Engkau melihat tapak kaki dari hanya satu orang. Itu adalah tapak kakiku. Karena aku menggendong engkau. Aku mengangkat engkau di dalam menghadapi masalah dalam perjalanan kehidupanmu. Tuhan adalah kekuatan kita. Jangan pernah tinggalkan Dia, jangan pernah lupakan Dia, tapi percaya kepada Dia, fokus kepada Dia, fokus kepada firman-Nya, dan jadikan Dia sebagai kekuatan dalam menghadapi hidup ini. Prinsip dasar yang terakhir atau prinsip dasar yang ketiga, rahasia hidup bahagia adalah ayatnya yang kelima. Berbahagialah manusia yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Jadi P yang pertama, PKK, P yang pertama adalah percaya. Kemudian K adalah kekuatan, jadikan Tuhan sebagai kekuatan. Dan K yang terakhir adalah komitmen. Berbahagialah manusia yang diam di rumahmu. Komitmen untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita telah melihat betapa hebatnya Tuhan di dalam kehidupan kita, betapa hebatnya janji-janjinya di dalam kehidupan kita, maka Tuhan hanya memintakan kita untuk percaya kepada Dia, fokus kepada Dia, dan fokus kepada firman-Nya. Tuhan memintakan kita untuk menjadikan Dia sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan terakhir, Tuhan memintakan kita untuk membuat komitmen, diam di dalam rumah Tuhan, tekad untuk setia kepada Tuhan. Saat ini kita sementara dikatakan lockdown, diam di dalam rumah. Mari kita diam di dalam rumah Tuhan. Keluarga kita, rumah kita, di mana kita senantiasa beribadah dalam mezbah keluarga, boleh jadi itu adalah rumah Tuhan. Oleh karena kita selalu memanggil nama Tuhan, memuji Tuhan, dan memintakan kebersamaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Diam di dalam rumah Tuhan, setia kepada Tuhan apapun situasi yang terjadi. Komitmen Daud dalam Mazmur 23 ayatnya yang ke-6, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa atau selama-lamanya. Komitmen Paulus kisah 20 ayat 24, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Komitmen keselamatan, komitmen pelayanan. Yang saya ingin bacakan sekarang ini adalah komitmen Habakuk. Di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Malam hari ini saya ingin mengajak para orang tua, pastikan komitmen keluarga untuk diselamatkan. Saya ingin mengajak setiap orang tua untuk pastikan komitmen anak-anak untuk setia kepada Tuhan. Saya ingin mengajak semua keluarga untuk membuat komitmen. Membuat komitmen Rasul Paulus, membuat komitmen Daud, dan juga membuat komitmen dari Habakuk. Bisa saja ke depan ini, oleh karena wabah virus ini, maka ada keluarga kita yang terserang wabah ini. Apapun kondisi yang akan terjadi, komitmen Habakuk harus menjadi komitmen kita. Oleh karena Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah pemelihara, Tuhan adalah penebus. Untuk itu, pada malam hari ini saya ingin mengajak semua keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk orang-orang muda, anak-anak yang ada dalam keluarga. Mari
kita fokus kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada firman-Nya. Mari kita menjadikan Dia sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan mari keluarga, orang perorangan membuat tekad kepada Tuhan untuk setia kepada Tuhan, untuk mengikuti Tuhan. Apapun situasi yang terjadi, kita tetap setia, kita tetap tinggal di dalam Dia sampai pada waktu hari Maranatha, di mana Dia datang dan memberikan wujud kebahagiaan sejati yang akan kita nikmati bersama-sama selama-lamanya. Kiranya Tuhan yang memiliki firman ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dalam setengah minggu yang kita akan hadapi nanti, dan memberikan keberhasilan kepada saudara sekalian. Amin.